Oke, selamat sore semua dari Jakarta Timur. Sini kita bakal diskusi nih bareng-bareng dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang sebelumnya kita presentasikan materi terkait DBMS, database. Oke, di sini gue mau nanya nih, dari materi yang udah kita jelasin ya, gue harap mungkin kalian udah paham lah ya. Pertanyaan gue ya simpel-simpel aja sih, ini kan buat diskusi santai kan ya. Oke, gue mau nanya nih ke Zahra, lu ngerti gak sih database itu apa? Sejauh yang gue bahas ya, database itu kayak kumpulan data yang terorganisir gitu ya. Terus dia tuh data yang diorganisir tuh jadi saling terkait. Terus dia juga datanya tuh dikumpulin dalam komputer, jadi kita bisa kelola, kita bisa akses, terus kita juga bisa manipulasi datanya. Oke, bagus banget itu. Jadi intinya ya, database itu kayak sebuah perkumpulan data yang dikumpulkan oleh user gitu. Keren sih, bagus banget itu database. Jadi kita sebagai mahasiswa yang berkuliah di teknologi informasi itu emang penting banget. Kita harus ngerti lah database ataupun software pendukungnya gitu. Ya kalau sebetulnya dari gue sendiri itu, dari database itu emang banyak banget fungsinya buat pengelolaan informasi, keamanan data, buat pengambilan keputusan gitu. Kalau misalnya untuk penerapannya gitu, menurut lo tuh gimana? Penerapan sehari-harinya nih. Iya, dari database itu. Kalau penerapannya sih ada banyak ya. Dia tuh bisa diambil dari perbankan, kesehatan, e-commerce, terus ada pendidikan juga, terus sama ada pemerintah. Oke, berarti ini emang database fungsional itu luas, banyak banget. Jadi nggak cuma ya buat kita yang pengen butuh teknologi aja, tapi ternyata semua juga butuh sama teknologi. Itu bisa dari berbagai aspek gitu ya. Betul banget itu. Nah kan kalau database ya pasti dia juga punya komponen-komponen dasarnya gitu kan ya. Ini gue mau jelasin nih komponennya itu ya, ini emang harus kita pahamin gitu. Dari field, record, table ataupun file, itu keempat komponen dari database. File itu kumpulan karakter yang membentuk suatu arti. Terus record itu kumpulan file lengkap dan kompleks, jadi itu kumpulan dari sebuah database-nya. Lalu table itu kumpulan dari file dan record, dan file itu disebut sebagai berkas suatu komputer. Ya intinya komponen dasar basis data atau database itu komponennya dari file, record, table, dan file itu sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi yang kita rangkum dari presentasi kita ya seperti itu. Jadi ya setidaknya kita paham lah komponen dasar dari basis data itu ataupun database ya. Lalu selanjutnya itu kita bakal lanjut nih ke fungsi dari DBMS. DBMS itu kayak database management system, itu emang harus banget kita pahamin. Coba Randi, gua mau tanya ke lu, DBMS itu apa sih? Apa fungsinya? Iya betul. Gue tahu nih ya, ada 5 sih yang gue tahu ya, mungkin lebih ya kalau di luar. Itu yang pertama ada menyimpan data secara terstruktur. Jadi DBMS itu memastikan data yang disimpan dalam format yang teratur dan mudah diakses gitu. Jadi mudah lah gitu buat diakses, terstruktur gitu, runtut lah. Yang kedua ada mengelola akses pengguna. Jadi si DBMS ini mengontrol siapa yang dapat mengakses dan memanipulasi data. Jadi yang ketiga ini ada menjamin keamanan data. DBMS juga menyediakan mekanisme untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Yang keempat ada memudahkan pencarian data. Itu DBMS mendukung pencarian data yang cepat dan efisien. Jadi mudah mencari data. Yang kelima, mendukung pemilihan data. Itu DBMS menyediakan cara untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan sistem. Tuh, yang gue tahu itu aja sih. Bagus banget tuh poin terakhirnya itu ya, dari database management system atau DBMS. Ya itu emang fungsi-fungsi dari DBMS itu sangat penting tuh buat kehidupan kita. Jadi kalau bisa kita sebagai mahasiswa nanti kita bisa terapkan
pengetahuan kita tentang database itu di dunia kerja, karena itu akan penting banget di kedepannya. Terus kan di BMS itu pasti banyak jenis-jenisnya ya. Coba gue mau nanya nih ke Jipani, apa sih jenis-jenis dari DBMS yang lo tahu? Jenis-jenis DBMS yang gue tahu tuh ada 3 ya. Yang pertama itu ada RDMS, NoSQL, sama ODM. Hanya itu sih. Oke, itu emang jenis-jenis DBMS sebenarnya lebih dari itu ya, banyak banget. Tapi yang kita masukin ke materi presentasi kita sebelumnya emang itu bisa memberikan gambaran dari banyaknya DBMS yang ada di luar negeri yang sering digunakan gitu. Itu emang ya, kembali lagi sih, itu emang penting banget kita pelajarin DBMS. Selanjutnya itu kita bakal ke model data. Coba Imam, gue minta penjelasan dari lu, model data itu apa yang lu jelasin ketika presentasi kemarin. Model data yang gue tahu itu dia ini representasi visual yang menggambarkan data, dari menggambarkan data, terus hubungan data, dan juga cara data diagnosir dalam suatu bisnis data. Model data juga membantu berbagai pemangku kepentingan untuk memahami data organisasi secara terpadu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini emang materi kita tuh dipilih buat kita mempelajari lebih dalam lagi. Ini emang bagus banget sih buat kedepannya. Jadi ya, dengan adanya presentasi yang kita lakukan di kelas sebelumnya, lalu kita review ulang materi kita hari ini, ya kita sih berharap materi yang kita pelajari itu bisa berguna di masa depan. Oke, mungkin itu aja review dari materi presentasi kita sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, satu kata buat Pak Irfan. I'll go first. Pak Irfan orangnya soft spoken banget. Pak Irfan orangnya keren. Bapak terbaik, bisa kali nilai A. Gokil dosennya, dosen Gen Z. Dosen paling sabar banget di Unindra.